Kalau oke kan waktu itu kita pernah bahas kenapa tidak ditunjuk kalau sudah memang masa baktinya habis kan Bang Kang WH kan sepakat 2 Mei berakhir. Kamu kan tahu antara masa waktu dan antara masa jabatan. Kalau masa waktu itu tidak ada subjek secara tadi. Kalau masa jabatan kan jelas ada subjeknya. Itu ada subjek yang ditunjuk namanya ketum. Masa waktunya 3 tahun. 3 tahun jelas. Tapi kalau masa kongres nggak ada. Yang nggak ada namanya kongres ya kongres itu kongres. Masa jabatan dalam suatu organisasi itu kongres itu kongres. Karena yang menentukan jabatan nanti adalah kongres itu. Ya gitu kan karena itu kan kalau saya kasih komparatif dulunya. Oke. Biar paham. Biar nggak bertanya lagi. Nanti ya kamu ikut-ikutan orang yang jadi ini setiap wawancara itu jangan setiap orang berpendapat di dalam wawancara itu selalu kamu ambil sebagai sesuatu yang benar. Nah, kalau tanpa ilmu ya kamu harus buang. Jadi Imam Syafi'i, kalau pendapatku salah buang, kalau pendapatku benar ikut. Siap. Gitu. Nah, jadi orang yang supaya nanti orang itu pintar. Belum tua itu belum tentu pintar. Yang tua bodoh-bodoh itu banyak. Yang tua nggak ngerti apa itu juga banyak. Nah, saya kasih tahu, gitu ya. Pemilu. Oke. Itu kepemimpinan itu terjadi pemilu ke pemilu berikutnya, betul? Ya. Sama. Kalau ini istilah kan kongres ke kongres berikutnya. Pemilu tuh pemilu. Ya, pemilu kepemimpinan itu. Tetapi subjek kepemimpinan dibatasi. Kalau 5 tahun ya 5 tahun, nggak bisa kamu kemudian kayak pemilu tuh pemilu. Kayak Pak Harto diperpanjang terus sampai 32 tahun. Nggak bisa seperti itu, gitu loh. Itu namanya pembodohan dan itu sudah diruntuhkan oleh reformasi waktu itu 99. Ya. Yang kayak gitu tuh anak SD aja bisa. Kalau selevel notaris kok nggak ngertian ya kebangetan. Ya, karena kan berdampaknya gini Bang, karena itu yang itu kan pembodohan aja karena dia nafsu. Coba kalau dia itu disulap jadi malaikat dia akan sadar. Loh, akibatnya kan dampak. Karena gini loh, sebenarnya orang bodoh itu kan sebenarnya dibawa oleh nafsu juga. Ketika nafsu berkuasa, ketika nafsunya itu ingin flexing, ingin merasa dihargai, ingin merasa dianggap pinter, itu sudah nafsu itu. Jadi tidak dasar ilmu. Nah, kalau dasar ilmu itu kan nunjukkan, ya, bisa nunjukkan, bisa mengetahui, bisa itu namanya dasar ilmu. Ada dasar hukumnya, ya. Jadi kalau misalkan bupati nih. 5 tahun kan, aku pemilunya, proses pemilunya mundur. Tetap bupatinya 5 tahun. Nah, supaya pemilu tidak ada kekosongan, disebutlah dimisioner, kekuasaan dimisioner. Mengapa disebut kekuasaan dimisioner? Karena kekuasaan itu untuk mengisi kekosongan. Makanya ditunjuk PLT. Maka disebut PLT atau PLH atau PLH gitu loh. Nah, seperti itu pelajaran kewarganegaraan, pelajaran itu aja SD sudah dikasih tahu kok. SMP aja tahu. OSIS misalnya, habis masa baktinya. OSIS belum ada pemilihan. OSISnya belum pemilihan. Nanti ada itu. Dampaknya kan gini Kang Bro. Masa kalah sama anak SD? Dampaknya kayak gini. Loh, kalau belum ada kongres, belum ada pemilihan, berarti ketua Pengwil nafsu karena dia pengen berkuasa terus. Berarti ketua Pengwil pun tetap kalau jujur. Ya. Untuk mengetahui setan atau malaikat itu gampang. Dari kejujurannya. Kalau hatinya ngomong membenarkan kebenaran ilmu, itu baru manusia yang benar. Ya. Karena manusia itu bisa jadi iblis di surat Anas itu manusia berupa manusia yang berupa manusia dan manusia yang berupa jin. Maksudnya kan itu kalau manusia itu cara berpendapatnya tidak didasarkan ilmu, maka dia jadi manusia yang seperti syaitan. Syaitan itu artinya sifat yang menyifati manusia. Makhluknya namanya jin. Syaitannya sebenarnya syaitannya itu makhluk yang jahat. Syaitan makanya kejahatan. Ya itu sifatnya. Setuju. Sama sebenarnya ilmu secara umum itu nggak jauh-jauh. Ya paham, karena itu yang mencuat itu kan akibatnya apa? Oh kalau belum ada kongres, belum ada ketua umum yang terpilih, berarti ketua Pengwil pun tetap menjabat dong. Ya kan nafsu tadi. Karena ketakutan jabatan, ketakutan ini. Kalau kayak Jateng kan contohnya benar. Nyatanya ketua Pengwil Jateng benar. PLT. Iya kan.
PLT sesuai pasal 45 dan 49 baca aturannya. Satu mungkin perlu penjelasan lagi dari Kang WH. PLT yang ditanyakan itu terus orang tuh bosan. Bukan karena ada ini, kalau memang benar logika berpikir logik benar. Orang kalau normal, pikirannya normal. Munculnya pasal 16 sama pasal 21 itu jelas kok, kelihatan. Baju putih dan hitam itu kan beda. Ya iyalah, satu hitam satu putih. Ya kan jelas di pasal 21 itu ya. Yang itu kan jelas. PP atau PP dimisioner. PP dimisioner. Putih atau hitam misalnya gitu. Putih atau merah misalnya itu. Kalau memang putih kan nggak perlu disebut putih atau merah atau PP atau PP dimisioner. Putih ya putih, merah ya merah. Merah kan gitu. Hitam ya hitam. Logika cara berbahasa aja kan, masa berbahasa sejak SD sampai kuliah S2 nggak paham memaknai bahasa kayak gitu. Masa berbahasa anak kemarin sore aja dimisioner itu udah paham namanya kekosongan jabatan, sudah paham. Maka harus diisi PLT seharusnya. Iya itu harus diisi tuh, bukan dilanjutin. Nah, mana Presiden Jokowi suruh lanjutin aja. Nggak usah pemilu. 32 tahun. Pemilunya undur terus. Padahal itu baik. Apalagi padahal yang Presiden berhasil baik aja nggak bisa, nggak boleh. Indonesia nggak mau. Oke, nah sekarang nih. Oke, mudah-mudahan Grossever mendapat lebih pencerahan lagi bahwa masa bakti ketua umum 3 tahun ya 3 tahun pasal 6 7 tahun. Ya 3 tahun. 3 tahun. Kalau tadi kamu sebutkan aliran-aliran, lah itu namanya aliran seks itu ikuti seks itu. 16 pasal 16 ayat 10. Apa itu namanya ya? Pasal 16 ayat 10 huruf C jelas 3 tahun. Termasuk juga heran dong, gue suruh belajar di setting aja bisa kok. Ya, termasuk juga para ketua Pengwil. Apa teorinya apa, kajiannya apa jelas kok. Berarti ini berlaku juga. Baca itu penting. Berarti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam dan seterusnya. Kamu lanjutin sendiri. Iya. Baca. Ngaji dong kita. Nah ini udah malam, kenapa nggak ngaji sekalian? Enggak, itu berarti kan berlaku juga untuk ketua Pengwil dan Pengda dong. Iya. 3 tahun dan 3 tahun. Berlaku juga, tapi kan ketentuan di Pengwil Pengda itu kan tidak ada ketentuan ya bisa PLT PLT atau apakah si penjabat itu bisa ditunjuk lagi sebagai PLT PLT kan tidak diatur. Tapi kalau di PP kan diatur. Masa bakti habis itu dan jelas diatur. Tapi kan tetap itu dianggap walaupun Pengda kan dianggap berhalangan tetap. Kalau saya kan waktu itu kan selalu berpendapat konsisten. Kalau saya tetap aja. Ya, kalau saya kan waktu itu mau diperpanjang toh. Iya. Dikasihkan saya lagi. Saya nggak mau. Ya. Saya harus mengatakan yang benar. Saya tahu karena saya live streaming. Nah, kan ada saya tetap konsisten bahwa PP Pengda ya tetap berakhir. Walaupun di situ tidak dilarang kemudian menerima lagi estafet bagi yang belum 2 periode mungkin kan. Ya, itu kan logika dapat hukum. ditunjuk lagi. Itu kan logika hukum. Betul. Makanya saya nggak mau pakai logika hukum. Saya maunya pakai aturan karena pasal 45 dan 49 itu saya dianggap berhalangan de facto dan de jure. Itu loh, berhalangan tetap itu kan de jure-nya kan jelas. Ya, setuju. Kalau de facto itu kan misalnya cacat, apa stroke, apa itu namanya de facto. De jure-nya kan sudah habis, masa ininya belum dilaksanakan. Ya, dan kalau nggak salah di ayatnya juga jelas masa kepengurusan Pengwil sama seperti masa kepengurusan PP. Itu ada. Kalau mereka mau ngikuti atau enggak kan, kalau saya kan keilmuan tuh nggak bisa ditawar-tawar. Siap. Kita kan bicara keilmuan. Oke. Bukan bicara soal diri saya. Berarti masalah aliran udah dulu aja ya. Nah, saya bukan tipe penganut aliran saya. Balik ke masalah. Siapa sih ngomong aliran saya? Abang nonton aja deh. Males aku. Wawancara apa tulisan? Wawancara yang sesat-sesat nggak mau, nanti aku malah tersesat. Udah aliran tutup.